Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang paling penting dan paling berharga di mata Tuhan adalah ketika kita memberi waktu untuk mendengar firman, membaca firman, ataupun belajar akan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman-Nya berkata demikian, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita upah mengikut Yesus. Apa upah kita kalau kita menjadi pengikut Yesus? Ini adalah nats yang disampaikan oleh Yesus menjawab pertanyaan Petrus. "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Lalu kami mendapat apa?" Kalau dalam konteks ayat di atasnya ketika orang kaya yang mengikut Yesus datang bertanya kepada Yesus cara yang harus dia buat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Kamu harus mentaati hukum Taurat." Dia berkata, "Semuanya telah saya lakukan sejak masa muda." Kalau begitu masih ada satu yang kurang. "Juallah segala harta milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Dan mendengar perkataan itu yang menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dilatar belakangi oleh ayat itulah ketika Petrus mendengar bahwa orang kaya itu sukar masuk surga karena betapa kayanya dia. Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Dan dalam ayat 29 sampai 30 kita melihat apa upah kalau kita mengikut Yesus. Yang pertama, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga." Inilah berkat pertama, inilah upah yang pertama. Kalau kita mengikut Yesus, upah masa kini. Ada berkat masa kini yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Bahkan berkat itu berlipat ganda. Ini suatu keberuntungan bagi kita. Ini suatu berkat yang luar biasa bagi kita, pengikut-pengikut Yesus. Ketika kita mengikut Dia dan kita berkorban meninggalkan banyak hal dalam hidup kita karena kita mengikut Dia, maka Tuhan menggaransi untuk mengembalikannya berlipat kali ganda pada masa kini. Artinya selama kita hidup di dunia ini, ada berkat yang Tuhan siapkan dan peruntukan bagi saudara dan saya yang mau mengikut Yesus, yang mau berkorban apa saja untuk mengikut Yesus. Ada upah yang Yesus berikan, yang Yesus sediakan bagi saudara dan saya, bahkan upah itu berlipat kali ganda. Yang kedua, upah yang kedua dalam mengikut Yesus ayat 30b, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Bukan hanya berkat masa kini, tapi juga berkat masa yang akan datang. Tuhan berikan bagi saudara dan saya, kalau kita mau mengikut Yesus, ia akan menerima hidup yang kekal. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus dan bukti iman kita kepadanya, kita jadi pengikut Dia, dan akhirnya kita mengorbankan banyak hal karena kerajaan Allah, karena gerejanya, karena Yesus Kristus, karena pekerjaannya.
maka saudara dan saya digaransi akan berkat upah di masa yang akan datang, yaitu akan menerima hidup yang kekal. Kalau demikian, betapa bahagianya saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus Kristus, karena ada upah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Dan upah itu bukan hanya bersifat kekinian, tetapi juga upah yang bersifat keakanan. Upah di mana kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan saya percaya memperoleh hidup yang kekal itu harta yang tidak ada duanya, harta yang tidak ada bandingannya dalam hidup kita sebagai umat. Makanya Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Itu pertanda bahwa keselamatan jiwa kita itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Dan itu Yesus berikan bagi saudara dan saya. Memperoleh hidup yang kekal adalah berkat yang akan datang, berkat yang bersifat futuristik, berkat yang bersifat eskatologis, di mana kita memperoleh hidup yang kekal. Dan ini suatu kebahagiaan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau demikian, mari kita tetap jadi pengikut Yesus. Sekali kita pengikut Yesus seterusnya dan selamanya, kita harus jadi tetap pengikut Yesus. Sekali kita menginjak gereja, seterusnya dan selamanya kita tetap akan menginjak gereja. Sekali kita mengikut Dia, hendaknya kita tetap mengikut Dia. Karena ada upah yang menunggu saudara dan saya di masa yang akan datang, yaitu upah hidup yang kekal. Dan ini merupakan suatu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, yang karena Dia kita berkorban, yang karena Dia kita meninggalkan kesenangan kita, yang karena Dia kita meninggalkan apa saja bagi Kristus, maka kita akan memperoleh upah di masa yang akan datang, yaitu kita akan menerima hidup yang kekal. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami upah mengikut Yesus. Ada upah masa kini, tapi juga ada upah yang masa yang akan datang. Merupakan suatu keberuntungan bagi kami sebagai pengikut-pengikut Yesus. Karena ada upah besar yang menanti kami. Ada upah besar yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami umat-Mu, bagi kami pengikut-pengikut-Mu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.